Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named. Slick back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Indra Latif Saipu selaku dosen pengampu mata kuliah dakwah dan perkembangan masyarakat Islam, dan tidak lupa pula teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan kegiatan keseharian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat seiring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi yang tak pernah makan jagung tapi namanya selalu agung, Nabi yang tak pernah makan coklat tapi namanya selalu terhormat, dan Nabi yang tak pernah memegang kalkulator apalagi ke kantor tapi namanya selalu menjadi pelopor, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah terkait kultum yang berjudul Pentingnya Adab Terhadap Guru. Mengapa saya mengangkat tema tersebut sebagai bahan kultum saya? Karena di zaman sekarang banyak sekali siswa, mahasiswa, pelajar maupun santri yang tidak pernah memperhatikan adabnya terhadap guru. Lah, maka dari itu hendaklah kita memperhatikan dan mengetahui bagaimana adab terhadap guru. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, yaitu menjelaskan bahwasanya kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri. Lah, ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita harus melewati kedua ridho. Yang pertama ridho orang tua, dan yang kedua ridhonya guru. Maka dari itu pentingnya untuk mengetahui dan mempelajari dan mempraktikkan adab terhadap guru. Di sini saya akan menyebutkan 4 macam adab terhadap guru. Yang pertama, hendaklah kita sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang murid mematuhi perintah dari guru. Dijelaskan dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karangannya salah satu jamaah Asy-Syafi'i, yang itu menerangkan bahwasanya hubungan antara murid dengan guru itu ibaratkan hubungan antara dokter dengan pasien. Mengapa demikian? Karena jika dokter menyembuhkan penyakit fisik dari pasien, maka guru menyembuhkan penyakit kebodohan dan menyembuhkan penyakit akhlak buruk dari murid. Lah, kemudian jika pasien tersebut ingin sembuh dari penyakit fisiknya, maka ia akan mematuhi atau mengikuti arahan dari dokter. Lah, sebaliknya kita sebagai seorang murid itu ketika ingin sembuh dari penyakit kebodohan dan sembuh dari penyakit akhlak buruk, itu kita harus mematuhi dan mengikuti arahan dari guru. Maka dari itu hendaklah kita sebagai seorang murid harus mematuhi dan mengikuti perintah dari guru selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam. Dan yang kedua yaitu hendaklah kita bersabar atas kerasnya seorang guru.
Kerasnya seorang guru dalam mengajar itu merupakan dalam rangka mendidik kita atau cara untuk mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu malah diperlukan agar murid atau mahasiswa tidak hanya pintar, akan tetapi memiliki jiwa yang tangguh. Yang ketiga yaitu hendaklah kita sebagai seorang pelajar benar-benar memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Maksudnya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, itu kita harus memperhatikan dengan menggunakan hati untuk fokus, menggunakan telinga untuk mendengarkan, dan mata untuk memperhatikan. Tujuannya agar apa yang disampaikan oleh guru dapat masuk ke hati kita dan dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang nomor 4 itu hendaklah kita sebagai seorang pelajar itu harus bersyukur terhadap guru yang telah mengajar dan yang telah memberikan kita pengetahuan. Maksudnya adalah kita sebagai seorang pelajar yang beradab itu harus benar-benar menyadari dan memahami bahwasanya apa yang telah diberikan oleh guru, baik itu berupa pendidikan, pengajaran, perilaku maupun yang lain, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika pun ada teguran yang keras, itu merupakan salah satu nikmat juga yang diberikan oleh Allah kepada guru, yang itu tujuannya untuk mendidik kita semua. Jika seorang guru tidak pernah memperhatikan kita, tidak pernah memberikan teguran kepada kita, justru hal tersebut malah akan menjerumuskan kita ke dalam hal keburukan lah. Oleh karena itu, apapun yang diberikan oleh guru, kita harus bersyukur atas pemberiannya tersebut. Baik perlakuan maupun perkataan yang itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi kita, kita harus terima dan kita harus bersyukur atas itu. Karena kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita harus melewati kedua ridho. Yang pertama itu ridho ridho orang tua, dan yang kedua itu ridho guru. Jadi perlu untuk kita mendapatkan ridho kedua orang tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ingin makan delima, dicuci dulu hingga bersih. Kultum saya tidaklah lama, semoga dapat mengena hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.